Suatu kali gue berada dalam sebuah perdebatan yang cukup hangat ya, cukup hangat dengan adik ipar gue, karena dia memunculkan sebuah diskusi di awal adalah tuh semenjak dia kenal duit, kadang-kadang duit tuh bisa bikin orang berubah gitu. Dia bukan kayak dulu lagi gitu. Ya, gara-gara duit jadi pribadinya jadi berubah gitu. Ya, berubah segalanya gitu. Terus, masa sih gue bilang gitu. Terus setelah itu gue bilang, biasanya kalau orang banyak duit tapi perlu dicari tahu nih alasannya banyak duitnya karena apa dulu gitu. Yang setahu gue ya, dari belajar dari orang-orang hebat ya, kalau orang sekarang duitnya jadi banyak tapi dengan kerja kerasnya, biasanya sih itu orang-orangnya nggak jadi sombong ya gitu. Uang tuh nggak merubah sifat aslinya gitu, nggak merubah cara pergaulannya gitu, atau nggak merubah gaya hidupnya gitu. Biasanya sih begitu ya, yang gue tahu ya. Kalau gue salah ya gue dikoreksi gitu. Tapi dia bilang, tapi ini beda mas, soalnya ini memang dia berubah banget. Jadi ya karena uang ya, jadi berasa istimewa lah, berasa hebat gitu. Nah, dugaan gue, jangan-jangan duit yang didapat itu terlalu cepat untuk didapat. Jadi jangan-jangan orang yang kebanyakan uang, orang yang punya uang banyak tapi diperoleh dalam waktu instan, ya, seringkali jadi ketinggian gitu loh. Jadi pribadi yang terlalu tinggi. Gila, gue mendadak jadi punya banyak duit ya. Jadi nggak tahu ya, nggak sombong juga enggak, tapi menjadi tinggi hati lah gitu. Bukan langsung sombong, enggak sombong itu kan suatu sikap yang jelek terhadap orang ya. Jadi langsung nih gue kaya, nah kayak gitu. Ungkapan sombong tuh kayak gitu, ini gue kaya gitu. Enggak, bukan gitu. Tapi tinggi hati, jadi merubah yang tadinya itu misalnya baik dengan orang gitu, terus kemudian akhirnya berubah sifatnya menjadi orang yang sangat pelit banget gitu ya. Itu gue duga karena dia mendapatkan rezekinya atau cuannya atau dapat uangnya ya, kebanyakan dapat duit itu dalam waktu yang sangat instan. Ya, kita bisa belajar dari contoh-contoh yang paling gampang deh, yang lagi jadi kasus sekarang. Bagaimana Indra Kents jadi banyak duitnya, bagaimana Doni Salmanan jadi banyak duitnya. Ya, karena pada titik tertentu orang itu sebenarnya menurut gue dari gue belajar dari para mentor, orang tuh ada titiknya di mana dia sebenarnya cukup dan puas dengan apa yang dia miliki gitu. Dan dia puas atau cukup dengan apa yang dia miliki karena apa yang dilakukannya gitu, secara kerja keras gitu ya, secara komitmennya, secara kerja kerasnya gitu. Tapi kalau apa yang dia dapatkan terlalu besar dari pengorbanannya, dari komitmennya, dari kerja kerasnya, itu sih biasanya merubah orang itu gitu ya. Ya, bisa-bisa merubah orang yang tadinya bersyukur jadi suka pamer atau jadi tinggi hati gitu. Ya, jadi gue sih lebih suka sih pakai dengan kata tinggi hati sih. Karena tinggi hati itu nggak langsung nunjukin kesombongannya gitu ya. Tinggi hati itu ya
lu jadi nggak level lagi gitu. Yang tadinya dia juga level bawah, terus kemudian merasa levelnya tuh tinggi gitu, tinggi, gaya hidupnya mulai berubah, ya tinggi gitu. Jadi lupa menjadi lupa, tinggi hati melupa daratan siapa dia sebelumnya gitu. Nah, ini tanda-tanda bahaya juga ya. Kalau terlalu tinggi hati, kalau terlalu berubah dari diri yang asli karena semata-mata karena uang, itu menjadi hal yang sangat bahaya. Menurut gue, apa sih inti dari perbincangan ini? Uang yang gue yakinin adalah sampai saat ini untungnya belum berubah. Uang itu memang kita perluin dan uang itu kita butuhin untuk kita hidup gitu. Tapi kita juga sebagai manusia yang punya moral dan akhlak yang baik, ya, punya intelijen yang baik juga, punya kehendak bebasnya juga. Biasanya manusia itu punya titik batas bahwa dia merasa cukup gitu. Ya, kalau mengutip apa yang dikatakan Robert T. Kiyosaki ini menarik. The love of money is the root all of evil. The lack of money is the root all of evil. Jadi kalau lu terlalu cinta uang banget gitu, itu tanda-tanda kejahatan tuh. Iya kan? Saat duit lu banyak, itu jadi aganen dan itu tanda-tanda kejahatan. Robert T. Kiyosaki memberikan quotes itu. Tapi kalau lu juga kekurangan uangnya, lu juga itu bisa menjadi tanda-tanda kejahatan. Tapi dalam arti tertentu, jika kita kelebihan uang dalam waktu singkat, biasanya kita menjadi pribadi yang agak sedikit berubah. Ya jadi tinggi hati aja gitu. Semoga ini bisa membantu kita untuk selalu berhati-hati. Jangan sampai kita menjadi tinggi hati. Apalagi kalau kita dapat cuan atau uang gede, jangan sampai lupa siapa diri kita. Salam dari gua, Lembut Ambon.